Halo semua para subscribers ataupun juga followers ataupun juga yang lagi mampir di akun Radot Valen. Senang dapat kembali membuat konten ini untuk kalian semua. Dan seperti yang kalian tahu, gua sudah bertugas menjadi host Olimpiade kemarin di pertandingan yang seru ya antara Brazil berhadapan dengan Jerman. Dan gue yakin udah banyak juga yang membahas tentang Brazil menghadapi dengan Jerman tersebut dengan skor 4-2 yang kalau ditonton seharusnya kalau Brazil nggak buang-buang peluang malah mereka bisa unggul 6 gol duluan tanpa akhirnya harus kebobolan. Dan somehow Jerman adalah Jerman, Richarlison mencetak 3 gol, mulai mampet, penalti nggak masuk, one on one nggak masuk, nggak dioper udah di depan gawang, kiper jadi bagus dari Jerman dan akhirnya Jerman bisa gol dari yang pertama. Menurut gua antisipasi kiper yang nggak oke. Kemudian yang kedua mulai buang-buang peluang, Brazil diserang lagi cuman pakai heading, satu kali heading peluangnya bisa gol, sempat panik jadi 3-2. Untungnya di menit terakhir Paulinho kalau gua bener mencetak gol. Analisanya bisa dengerin dari teman-teman lain yang menganalisa pertandingan tersebut, tapi gua akan justru menganalisa penampilan gua di saat pertandingan pertama itu. Jadi seperti yang gue bilang, bagaimana gue menunggu apa yang diminta oleh stasiun televisi, bagaimana cara gue membawakan, gue sudah mendapatkan arahannya. Tapi karena kejuaraannya belum berakhir, sepertinya gue nggak berhak untuk menyampaikan itu sekarang. Tapi gue berjanji di akhir Olimpiade nanti gue akan menyampaikan ke kalian apa sih arahan yang diminta yang sudah dibuat dalam bentuk note atau catatan untuk para host dan komentator. Besok gue akan membawakan Olimpiade badminton dan nanti gue akan menunggu lagi note-nya apakah sama seperti ketika gue membawakan badminton di Asian Games ataukah ada arahan yang berbeda. Nanti gue akan share ke kalian juga, paling tidak pada saat gue membawakan kalian udah tahu lah kira-kira berarti apa arahannya. Lalu nanti di Agustus awal gue membawakan volley juga. Nah ini tantangan banget buat gue karena selama ini gue bawain volley jarang-jarang ya, sehingga menjadi momen buat gue untuk belajar juga. Gue belum posting tentang penampilan gue di pertandingan tersebut, tapi teman-teman dari akun yang cukup berpengaruh di sepak bola, yaitu pengamat sepak bola, sudah ngepost dengan salah satu atau beberapa momen pertandingan itu di mana gue kedengeran suaranya. Biasanya channel-channel akun-akun gitu cuplikannya doang, suaranya nggak dimasukin, tapi di situ dimasukin karena captionnya ada hubungannya. Captionnya kurang lebih mengatakan bahwa nonton Olimpiade di Indosiar rasanya seperti nonton Liga 1. Jadi kangen Liga 1. Dan kemudian saat ini di taping udah ada sekitar 320.000 yang view dan 1000-an yang komen. Nah gue akan menjawab komen satu demi satu, tidak 1000. Tapi yang mengkomentari dari komen gue. Karena di situ gue kasih komen duh gitu. Karena maksudnya tuh duh diposting lagi jadi rame deh gitu kan kira-kira. Dari komen gue tersebut gue lihat ada sekitar 52 ya. Sekitar ada 52 replies yang coba kita akan bahas satu persatu, bukan yang 1000 ya. Oke, kita lihat yang pertama dari Dapi Derman. Bagus bang, kalau menurut saya beda dari yang lain, walau kadang ada yang bilang lebay atau apalah, tapi saya suka. Makasih Dapi Derman, dan itu memang benar adanya kalau gua memang mengutamakan diferensiasi tapi memang menjadi keunikan gua. Dan ada yang suka ada yang gak suka, ya jelas selalu seperti itu. Lebay juga pasti banyak yang bilang. Padahal gue tidak menggunakan kamus-kamus jebret media gue loh pada saat membawakan kemarin. Tapi Dapi Derman ternyata suka. Lalu ada yang bilang dari Hisyam HFR_24. Mantap kak, pembawaannya seru. Makasih Hisyam. Gue gak tahu Hisyam ini sudah lama menyaksikan atau memang baru tahu. Jadi baru lihat. Tapi thank you apresiasinya. Kemudian dari Kamals_Z. Komentator Nora. Kagak lo bawa-bawa lagi tuh klub pemainnya. Nah ini ada komen yang cukup keras ya dari Kamals. Komentatornya norak katanya. Kemudian kagak lu bawa lagi tuh klub pemainnya. Ini mungkin waktu hubungannya dengan pemain Manchester United yang gue bawa-bawa. Nah kalau komentator norak ya
pendapat sih ya gitu. Karena definisi norak itu apa dulu nih Kamals? Coba diterangkan dulu definisi norak baik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun kalau mungkin lo mau lihat dari definisinya Wikipedia atau Google gitu. Norak itu apa? Nanti kalau lo udah ada artinya bisa sampaikan lagi ke gue ya. Kita diskusi secara literasi kalau gitu. Dan dan lu nggak bawa lagi tuh klub. Kalau emang ada hubungannya sama klub, gue bisa bawa lagi kok. Jadi tenang aja. Nanti kalau ada hubungannya bisa. Karena Richarlison itu Everton, ya belum gue bawa aja itu hubungannya dengan rivalitasnya dengan Liverpool, ya kan? Bener ya, Richarlison Everton nggak? Masih ya, masih di Everton. Ya. Arif Berjijuang, Bang, lu pas jalan kalau ke Sandung ngomong apaan? Duh jebret gitu ya bang. Ya nggak gitu juga Arif. Gue tuh kalau jalan ke Sandung, ouch, what's that? Gitu. Gue kira-kira gue tuh kalau nyeletuk atau marah malah bahasa Inggris biasanya. Jadi bukan malah jebret enggak. Jebret itu mah buat komersial. Kemudian ada dari Alfianirsyad. Radat Valen gimana kalau duet komentator Arab Bein Sport? Oh yo jebret 6 katanya gitu. Yang gue tahu kalau udah Arab tuh dia gak pernah berhenti ngomong dari persiapan pertandingan sampai akhir pertandingan. Nafasnya kuat, artikulasinya luar biasa, memori di otaknya untuk mengeluarkan dari mulut juga luar biasa. Jadi salah satu inspirasi gue juga, apalagi kalau udah mulai yalla gitu kan. Dan itu luar biasa di situ. Terus mustahil gue pernah inget banget. Bayu Lintar _10 Bung udah gitu doang. Anak.haram.mm keren bang, makasih. Tapi namanya boleh diganti aja nggak tuh ya. Terus Bayu Lintar dan ngebales si Kamals, bocil lu. Wih dibelain ya gue ya. Dibelain gue sama Bayu Lintar, makasih Bayu Lintar. Pep 633 YNWA, yes you'll never win, you'll never walk alone. Baru bangun bobo, Radat Valen bikin kuping sakit, jebret gak karuan, kesan mewah dari olimpiadenya sedikit berkurang. Oke, sekarang gini, kalau kuping sakit lu mending ke THT ya. Lu ke dokter THT apa ada masalah dengan telinga lu, karena kalau dari tontonan TV itu kan volumenya lu yang pegang remote-nya gitu. Jadi kalau kupingnya sakit, gue curiga jangan-jangan lu ada infeksi. Jadi mending lu ke dokter THT. Kalau lu nggak punya banyak biaya, mungkin lu pakai BPJS lah. Kalau lu nggak punya banyak uang. Tapi kalau lu emang ada uang, lu bisa ke dokter-dokter yang langganan lu, gitu kan? Ya. Jebret nggak karuan katanya. Terus tadi juga dibilang, ini gue mau bahas kesan mewah dari olimpiadanya sedikit berkurang. Boleh nggak lu juga kasih tahu ke gue kesan mewah olimpiade itu menurut lu? Ada penonton dan tanpa penonton itu berapa persen perbedaannya? Kesan mewahnya apa nih? Stadionnya, tayangannya, pemainnya, penontonnya, boleh nggak lu jelasin juga? Supaya gue tahu gitu. Sehingga di mana sih kesan mewah berkurangnya itu di mana? Apakah yang he's dribbling the ball and pass to another player, he cross and cut back and he scored gitu. Itu jadi mewah. Itu bukan jadi mewah. Itu jadinya lu merasa terhibur, terentertain dengan bahasa luar yang lu mungkin gak ngerti. Itu kira-kira ya. Yang kalau diartiin mungkin sama, misalnya Brazil keep knocking at the German's door, dia bilang gitu. Kan kesannya keren ya. Tapi sebenarnya dia ngomong gini, Brazil terus ngetok pintu dari Jerman. Tuh di mana itu mewahnya? Terus sedikit berkurang. Kategori sedikit nih berarti kan kuantitatif. Nah apa nih ukuran sedikitnya gitu. Jadi kalau berkurang ya berkurang, jangan sedikit berkurang ya. Oke, nanti baru bangun bobo, nanti kamu kalau udah mau bangun lagi coba terangin ke saya. Terus bagus nih masih 10 menit. Terus Holly Ahmad udah gak tahu. Eko Maung cuman love doang. Ya dia memang lagi rajin pansos ini sama Eko Maung dah. Karena dia selalu menang debat dengan para pendukung bulu tangkis karena ternyata bener masalah kas belum dilanjutkan ya. Jadi dia selalu itu. Dan nih nanti gua akan bawain badminton. Kita lihat nanti Eko mau ngapain ya dengan badminton ini ya. Lanjut.
Komentator apa orang apa tadi tuh? Holly Ahmad. Komentator apa orang minta amal di pinggir jalan sih? Oke, gue no comment deh. Kalau dia bilang minta amal, gue no comment ya. Gue no comment aja. Lanjut lagi. Oh, pengamat sepak bolanya bales. Lanjutkan bang katanya. Widih, makasih pengamat sepak bola. Maksudnya lanjutkan supaya ini gue rame mulu dikomenin apa lanjutkan karena lu seneng nih, gue nggak tahu nih. Coba pengamat sepak bola balas juga ya. Alif Argo, kuping gue dengan itu, dengan emoticon. Ya sekali lagi masalah kuping itu lu pegang kendali atas remote-nya. Lalu Seviratic, Palembang hadir Kito Paca, Sriwijaya FC, Kito Paca. Salam untuk teman-teman di Palembang, wong Kito Galo. Sopa Campina, manja-manja. Waduh, padahal gue nggak ngomong manja loh kemarin, bener. Mahardika 27, Gilani, enek. Gilani itu apa sih? Dia bahasa Jawa kan? Ini nggak negatif deh, artinya setahu gue Gilani itu. Tapi nanti kita tanya Mas Arif aja ya. Nanti gue tanya Gus Arif. Apa? Hah? Oh jijik Gilani. Oh ternyata negatif. Masa sih Gilani jijik? Jangan salah loh. Oh itu orang teman gue juga orang Jawa Tengah tuh. Oh berarti enek tuh enek beneran. Jadi jijik dan enek. Ya udah kalau jijik dan enek ya jangan dilihat lah. Daripada bikin lu jijik kan. Gak usah dilihat, gak usah dilanjutin Mahardika. Lanjut lagi. YDS Yayan. Ini Brazil lawan Peru ya bang. Ini caption gua di Twitter. Entah kenapa gua ngomong di Twitter itu gini, gue sempat bahkan ngomong di tempat yang lain Peru lawan Spanyol, padahal itu adalah Mesir. Kemudian di Twitter gue bilang Mesir lawan Jerman dan Brazil lawan Peru. Jadi nggak tahu kenapa Peru ada di otak gue. Padahal waktu Copa juga gue nggak bawa, gue bawain Peru ya sekali ya. Kayaknya gara-gara itu deh. Kayaknya gara-gara itu. Jadi itu murni miss atau kesalahan gue nulis caption. Lalu Vin Fikuli makan. Gue nggak tahu tuh kenapa. Kevin Saiful idola, makasih. Anggara Saputra Yono kayaknya emoticon nggak enak. Kemudian Jersey Hall tadi Jersey for Life. Mas Reza kok melempem sih? Oh mungkin adminnya namanya Reza ya. Dibilang melempem sama si Jersey apa tahu tuh. Yoga Prastio, pusing dengernya. Jangan didengerin, ditonton aja. Terry Henry, alay lu. Iya deh tahu deh yang anak nggak alay, tahu deh yang anak jaksel nggak alay. Kalau nggak mau alay, kalau nggak mau alay gini. Lo juga gue ajak lo untuk dengerin podcast ya. Kalau nggak mau alay dengerin gue ngomongin Roy Keane the second half, itu jauh dari alay. Alm Privat perusak kuping, nih lagi-lagi gue nih bingung loh. Kenapa gue yang dibilang ngerusak kuping gitu ya? Padahal mudah kan untuk bisa menjaga kuping lu gitu kan. Aneh. Gue juga bukan Mike Tyson yang suka gigitin orang loh di kuping. Bima KSDW, ya sudahlah ya gimana lagi kudu nerima lu sebagai komentatornya, kita mah bisa apa. Sehat terus ya Bang Valen. Terima kasih Bima, terima kasih. Walaupun gak satu selera tapi ini respect. Kemudian Davi Anggiri 999, makasih Bang telah mengobati rasa kangen Liga 1. Sama-sama terima kasih. Rizal Arif Muhammad, makasih Bang, lanjutkan Bang, tetap semangat Bang, karena suara Abang serasa Liga 1 yang tertunda dan bikin kami sekeluarga di rumah saja dengan adanya sepak bola ditambah komentator khas Bang Valen dan Rendra. Mantap. Terima kasih. Muhammad Rizky, please Bang jangan sorak-sorak gitu kayak supporter Indonesia. Jadi komentator yang tenang biar fokus lihat bola. Nah, berarti aku saranin kamu nontonnya di perpustakaan, terus jangan pakai suara, itu pasti tenang banget ya. Rio.Fokker 021, Indosiar doyan pilih yang murah. Nah ini yang mau gue omongin nih sama lu. Entah gimana ya Rio, ya coba di cross check aja deh ya. Masalah murah nih, mohon di cross check aja apakah itu benar adanya. Ya dari sisi gue sih emang gue sih mendingan dibilang murah sih gitu supaya gue bisa minta naik lagi. Dari sisi
ini dari sisi fee ya kan. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Emang murah. Tapi lo nanti tanya-tanya aja orang kalau Valen di olahraga tuh termasuk yang murah apa enggak sih gitu. Hashtagnya berisik kalau itu emang bener. Setia Erlangga enak dengernya. Nah ini sejenis nih sama yang tadi nih yang bilang enak. Apa lu sambil boker gitu ya nontonnya ya? Atau lu sambil boker bawa makanan gitu. Jadi enak, gue bingung gitu soalnya ya. Gue juga kategori enak tuh setahu gue kayak membuat perut gue tuh kayak sakit karena sesuatu yang gue makan atau gue apa gitu ya. Untung gue kecilin kata Ray. Benar kalau itu gue setuju, dikecilin aja. Nasmi 666 bang next bawa ini yang kalem lah. Yang enak didengar, pengak dengernya gitu. Ya gimana dong, emang kita dibayarnya buat gak kalem tuh Nasmi. Kalau dibayar untuk kalem sih bisa juga. Zen untung di mute. Nah daripada di mute gue saranin lu nonton TVRI deh. Sayang lu udah gak ada penonton terus gak ada komentator. Sayang banget lu gak nonton kemeriahannya gitu. Emma Yusuf berisik, yes emang. Afriza nggak tahu itu ngasih lambang apa kalau di layar begini. Kemudian juga Haji Soleh mute silahkan. Senubayu nggak jelas sih nih komentator Indosiar pilih yang murah apa gimana nih. Nah ini juga mungkin karena gue murah kali ya. Ya nggak apa-apa. Emang murah soalnya. Lanjut. Ada Deo Pepi, lanjut bang gas terus. Pasti dong. Ricky Novianto, Radot Valen out. Maaf Mas Ricky ini siapa ya? Pelatih saya atau bos saya atau siapa ini? Bustomi Hidayat, pengamat sepak bola, seru ya. Kepala suku, tim TVRI nggak berisik, silahkan. Justru itu kan ada pilihannya. Solihin mute, silahkan. Covid TM berisik anjing kayak bukan olimpiade. Widih, Mas udah pernah dengar olimpiade siaran yang di Brazil nggak Mas? Atau olimpiade siarannya yang di Arab gitu Mas? Coba dengerin dulu. Dan kalau boleh tahu udah berapa kali emang nonton olimpiade? Olimpiade tuh yang 1 kali setahun itu ya Mas Covid ya. Randiwi udah, Insan Kurnia. Kamu kapan pensiun jadi komentator? Berisik tahu kata Insan Kurnia. Iya. Ini memang pertanyaan patut gue pikirkan memang gitu. Tapi gak ada hubungannya sama gue berisik atau enggak sih. Tapi gue udah gak punya tantangan gitu dengan komentator yang lain. Jadi belum ada. Kayak Ronaldo Messi kan enak gitu ya. Ada Messinya, ada Ronaldonya gitu. Kalau ini sendirian jebret tuh. Adat Valen, sarkas om sebenarnya dia ngeledek lu. Oh maksudnya pengamat sepak bolanya ngeledek gua. Gak apa-apa, biasa itu sarkas. Udah ya habis ya? Habis, gue bisa menyelesaikan 52 komen dalam waktu tidak sampai 20 menit. Tapi terima kasih guys untuk evaluasi gua membawakan tugas pertama gua di Olimpiade. Dan pesan gue jangan tidak tonton pertandingannya tapi mute saja atau kecilkan suaranya kalau tidak cocok. Besarkan volumenya kalau kalian suka. Yang jelas besok pagi gue jam 6.45 udah harus ada di studio untuk membawakan bulu tangkis dari pagi sampai dengan sore. Dukung tim bulu tangkis Indonesia. Sama-sama kita nonton di Indosiar atau di video.com. Atau ada pilihan juga tadi tuh di TVRI. Tapi gue sebagai orang yang di Indosiar gue sarankan nontonlah di Indosiar. Sebagai brand ambassador video boleh juga sambil streaming di video.com ya. Dan besok gue akan bikin lagi vlog bagaimana evaluasi besok bawain badminton guys. Pahit. Gebuk. Bisa. Prok. Atau second serve. Drop shot yang sangat baik. Pengembalian yang sempurna. Indonesia. Ya pokoknya tergantung nanti arahan yang gue dapat seperti apa. Kita dukung
Olimpiade Tokyo 2020 dan kita dukung tim Indonesia. Pengamat sepak bola terima kasih ya sudah ngepost dan membuat gue bisa punya episode untuk Q&A numpang dari komen-komen lo. Sampai ketemu lagi di Radot Valen Channel berikutnya guys. See you.